Kajian politik merah putih, Istana khawatir dan frustasi melihat elektabilitas Anies Baswedan. Popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan yang makin naik membuat Istana makin khawatir dan frustasi. Pihak Istana khawatir ketika Anies Baswedan menjadi presiden mengubah berbagai kebijakan di era Joko Widodo. Istana semakin khawatir dan frustasi karena elektabilitas Anies Baswedan tidak bisa dibendung sekalipun telah dibendung baik lewat serangan pasar maupun kekuatan survei yang terus mencoba memanipulasi angka untuk mengubah persepsi masyarakat agar melupakan Anies Baswedan. Kata Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi, jagoan Istana di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo, kata Sutoyo, elektabilitas dan popularitasnya stagnan. Bahkan kegiatan yang dilakukan relawan Gubernur Jawa Tengah itu sepi pengunjung. Bahkan elektabilitas Anies Baswedan disertai fakta massa yang begitu histeris menyambut mantan rektor Universitas Paramadina Jakarta itu terjadi di mana-mana. Sementara Ganjar coba memakai model gaya lama menggelar dangdutan dengan berbagai artis massa menghilang seperti ditelan bumi, paparnya. Kata Sutoyo, sekitar 9 lembaga survei sewaan terus putar angka elektabilitas untuk mendongkrak Ganjar, tetapi harus menelan pil pahit ketika terus berhadapan dengan polling tanpa rekayasa seperti yang dilakukan oleh ILC. Menggelar polling dengan pernyataan bahwa seandainya Pilpres diadakan hari ini, siapa pilihan Anda? Jawaban netizen yang ikut memilih sebanyak 56.000 voters berpartisipasi. Hasilnya, ada 77% pemilih Anies Baswedan, kemudian ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang disusul Prabowo Subianto masing-masing 14% dan 9%. Sutoyo mengatakan Ferdinand Hutahean mengkritik Anies seringnya dengan suara pedas mencoba membuat polling sendiri seolah ingin menandingi polling ILC di akun Twitternya. Awalnya Ferdinand tidak percaya hasil polling ILC itu. Hasilnya hampir sama, Anies Baswedan tetap unggul dan Ganjar Pranowo bersama Prabowo Subianto. Ada 60.254 warganet yang ikut partisipasi yang membuat Anies unggul jauh 63% suara. Ganjar hanya 31% suara dan 6% pemilih ke Prabowo Subianto, jelasnya. Khawatir dan frustasi, Istana akan mencoba menunda pemilu. Koran siap-siap akan mengeluarkan perpu dengan merekayasa keadaan, memaksa untuk membuat rekayasa Anies Baswedan digiring ke KPK. Rezim oligarki juga mengalami kepanikan bersama dengan situasi yang sedang merubah terjadinya dejokowisasi stereotip, pembohong, pembual, tukang hutang, otoriter, haus kekuasaan dan akan menabrak semua aturan dan undang-undang atau mengganti semua aturan dan undang-undang yang tidak sejalan dengan nafsu mempertahankan kekuasaan telah tercium oleh masyarakat luas, pungkasnya. Menggelar polling dengan pernyataan bahwa seandainya Pilpres diadakan hari ini, siapa pilihan Anda? Jawaban netizen yang ikut memilih sebanyak 56.000 voters berpartisipasi. Hasilnya, ada 77% pemilih Anies Baswedan, kemudian ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang disusul Prabowo Subianto masing-masing 14% dan 9%. Sutoyo mengatakan Ferdinand Hutahean mengkritik Anies seringnya dengan suara pedas mencoba membuat polling sendiri seolah ingin menandingi polling ILC di akun Twitternya. Awalnya Ferdinand tidak percaya hasil polling ILC itu. Hasilnya hampir sama, Anies Baswedan tetap unggul dan Ganjar Pranowo bersama Prabowo Subianto. Ada 60.254 warganet yang ikut partisipasi yang membuat Anies unggul jauh 63% suara. Ganjar hanya 31% suara dan 6% pemilih ke Prabowo Subianto, jelasnya. Khawatir dan frustasi, Istana akan mencoba menunda pemilu. Koran siap-siap akan mengeluarkan perpu dengan merekayasa keadaan, memaksa untuk membuat rekayasa Anies Baswedan digiring ke KPK. Rezim oligarki juga mengalami kepanikan bersama dengan situasi yang sedang merubah terjadinya dejokowisasi stereotip, pembohong, pembual, tukang hutang, otoriter, haus kekuasaan dan akan menabrak semua aturan dan undang-undang atau mengganti semua aturan dan undang-undang yang tidak sejalan dengan nafsu mempertahankan kekuasaan telah tercium oleh masyarakat luas, pungkasnya.